показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. Sebelum mulai ke pembahasannya, sebaiknya kita kenalan dulu. Nama saya Fadia Misalaudia dari kelas 11 IPS 5. Saya akan menjelaskan tentang revolusi Rusia. Berikut ini adalah tokoh-tokoh di dalam revolusi Rusia. Yang pertama ada Tsar Nicholas II dari tahun 1868 sampai 1918. Tsar Nicholas II adalah pemimpin kekaisaran Rusia. Yang kedua ada Alexander Kerensky dari tahun 1881 sampai 1970. Alexander Kerensky adalah politis yang setelah revolusi Februari dipilih sebagai Perdana Menteri dalam pemerintahan sementara Rusia. Yang terakhir ada Vladimir Lenin dari tahun 1870 sampai 1924. Apa itu revolusi Rusia? Revolusi Rusia pada 1917 adalah sebuah gerakan politik di Rusia yang memuncak pada tahun 1917 dengan penggulingan pemerintah provinsi yang telah menggantikan sistem Tsar Rusia dan menuju ke pendirian Uni Soviet yang berakhir sampai keruntuhannya pada 1991. Latar belakang revolusi Rusia. Pada masa pemerintahan Nicholas II, Rusia merupakan sebuah kerajaan dengan sistem yang tidak demokratis, yang memerintah dengan tangan besi. Pertengahan abad ke-19, banyak intelektual dan siswa dari kelas menengah menjadi semakin tidak puas dengan adanya rezim represif Rusia dan masyarakat yang kaku. Mereka terlibat dalam aktivitas ilegal, membentuk kelompok diskusi, dan membagikan pamflet. Masih di latar belakang revolusi Rusia, revolusioner sosialis lainnya diidentikan dengan ide-ide Karl Marx. Kaum Marxis percaya bahwa kelas pekerja dengan perjuangannya untuk mengorganisir serikat buruh dan memenangkan reformasi politik yang demokratis akan menjadi kekuatan utama untuk perubahan revolusioner. Masih di latar belakang nih guys, Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia atau biasa disingkat RSDLP pada tahun 1898, namun pada tahun 1903 RSDLP terpecah menjadi dua faksi. Yang pertama ada Bolshevik, Rusia untuk mayoritas dipimpin oleh Vladimir Lenin dan disukai partai yang lebih terpusat dan disiplin. Yang kedua ada Menshevik, bahasa Rusia untuk minoritas, lebih terorganisir secara longgar dan termasuk campuran radikal dan moderat yang kurang kohesif secara politik. Selanjutnya adalah pengaruh revolusi Rusia. Revolusi Rusia telah berhasil menumbangkan kekuasaan Tsar Nicholas II yang memerintah secara diktator. Rakyat Rusia yang merasakan kehidupan di berbagai bidang akibat kediktatoran Tsar Nicholas II akhirnya berhasil menghimpun kekuatan dan menentang kekuasaannya dalam bentuk revolusi. Revolusi Rusia telah berhasil menumbangkan kediktatoran Rusia. Di samping itu, revolusi Rusia yang berpaham komunis akhirnya berhasil mengubah haluan negara tersebut ke arah negara komunis. Seperti revolusi-revolusi lain, revolusi Rusia juga membawa dampak baik bagi Rusia sendiri maupun bagi negara-negara di kawasan di dunia, termasuk Indonesia. Pengaruh revolusi Rusia terhadap perkembangan pergerakan nasional di Indonesia tampak jelas dengan perkembangan paham Marxis yang kemudian melahirkan Partai Komunis Indonesia. Kesimpulan dari revolusi Rusia telah berhasil menumbangkan kekuasaan Tsar Nicholas II yang memerintah secara diktator. Rakyat Rusia yang merasakan kehidupan di berbagai bidang akibat kediktatoran Tsar Nicholas II akhirnya berhasil menghimpun kekuatan dan menentang kekuasaan dalam bentuk revolusi.